Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Teti Melindarwati, akan menjelaskan sedikit mengenai relasi ekuivalen. Nah, kita lanjut ke definisi. Suatu relasi pada himpunan A dikatakan relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, dua anggota A yang berelasi oleh suatu relasi ekuivalen dikatakan relasi ekuivalen. Nah, tadi berdasarkan definisi itu relasi ekuivalen kenapa disebut dikatakan dengan relasi ekuivalen, karena relasi ekuivalen itu mempunyai sifat-sifat. Sifatnya itu yang tadi ada di definisi. Yang pertama ada relasinya itu bersifat refleksif. Kenapa disebut dengan relasi refleksif? Karena untuk setiap elemennya itu ekuivalen terhadap dirinya sendiri. Misalkan, jika untuk A anggota A kecil anggota A, maka A ekuivalen dengan A. Yang kedua, relasinya itu bersifat simetris. Kenapa disebut simetris? Karena A ekuivalen dengan B setiap kali B ekuivalen dengan A. Setiap kali B ekuivalen dengan A. Nah, yang ketiga itu ada relasi bersifat transitif. Nah, kenapa disebut atau kenapa bersifat transitif? Karena jika A dan B ekuivalen serta B dan C ekuivalen, maka A ekuivalen dengan C, maka A juga ekuivalen dengan C. Misalkan kayak gini, A ekuivalen dengan B, lalu B ekuivalen dengan C, maka A ekuivalen dengan C. Nah, agar lebih jelas untuk memahami tentang relasi ekuivalen, di sini ada contohnya. Diketahui himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. Pada A didefinisikan relasi R1 sama dengan 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, apakah A relasi ekuivalen? Tadi kenapa disebut relasi ekuivalen kan karena bersifat refleksif, simetris, dan transitif kan. Nah, kita jawab, berarti harus mempunyai sifat refleksif. Yang pertama, refleksif itu ekuivalen terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini ada nggak yang ekuivalen terhadap dirinya sendiri? Ini ada 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti di sini 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, bersifat
simetris. Harus bersifat simetris. Nah, tadi simetris itu A ekivalen dengan B. Setiap kali B ekivalen dengan A. Nah, di sini ada nih. Contohnya itu 1,2 dan 2/1. Nah, tadi kan setiap kali, berarti di sini setiap kali 1, misalkan di sini 1 ekivalen dengan 2. Setiap kali 2 ekivalen dengan 1. Kan tadi A ekivalen dengan B. Setiap kali B ekivalen dengan A. Nah, ini 1 ekivalen dengan 2. Setiap kali 2 ekivalen dengan 1. Nah, di sini ada yang terakhir harus bersifat transitif. Nah, harus bersifat transitif. Di sini ada tadi kan jika A dan B ekivalen, berarti kan di sini itu ada 1 2 2 1, maka 1 1. Kenapa? Karena tadi berdasarkan sifatnya itu transitif. Jika A relasi dengan B, jika A ekivalen dengan B, B ekivalen dengan C, maka A ekivalen dengan C ya. Berarti di sini 1 ekivalen dengan 2, 2 ekivalen dengan 1, maka 1 ekivalen dengan 1. Ini ya. Nah, karena nomor 1 ini telah memenuhi 3 sifat, kesimpulannya jadi A merupakan relasi ekivalen. Nah, di sini ada contoh 2. Diketahui B itu 2, 4, 5. Pada B didefinisikan relasi X, Y, di mana X kelipatan Y, X, Y anggota B. Apakah B relasi ekivalen? Nah, kita jawab. Kan tadi X kelipatan Y, berarti misalkan R2 nya itu 2,2, X kelipatan Y berarti kan 2,2, lalu 4,4, 5,5, 4,2. Nah, di sini tinggal kita buktikan bahwa relasi R2 ini itu bersifat ekivalen atau tidak. Yang pertama, harus bersifat refleksi. Di sini ada ya 2 2, 4 4, 5 5. Terus apakah di sini bersifat simetris? Gak ada yang simetris ya, karena 4,2 yang ini itu tidak ada 2,4. Nah, selanjutnya berarti ini tidak simetris. Nah, yang ketiga harus bersifat transitif. Di sini tidak ada yang transitif, berarti tidak transitif. Karena tidak memenuhi sifat relasi ekivalen, maka
himpunan B ini bukan relasi ekuivalen. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.